Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah urban legend, yaitu misteri pesawat dari Amerika yang tinggal landas sejak 37 tahun yang lalu dan pada akhirnya mendarat dengan selamat, lengkap dengan penumpang yang utuh dan tidak terluka sama sekali. Bagaimana kronologi lengkapnya? Mari kita bahas. Di Amerika ada sebuah maskapai penerbangan yang namanya Pan American World Airways atau biasa disingkat Pan Am saja. Maskapai ini mungkin kalian udah nggak pernah dengar lagi sekarang karena sejak tahun 1991 maskapai ini berhenti beroperasi. Pan American didirikan pada tahun 1927, mulai beroperasi pada tahun 1930-an sampai dengan 1991. Sejak krisis minyak pada tahun 1973, pesawat ini sudah mulai melemah perekonomiannya, jadi mengalami kerugian yang terus-menerus, namun tetap bertahan hingga akhirnya di tahun 1991 sudah tidak bisa bertahan lagi, kemudian resmi ditutup dan tidak beroperasi lagi. Sebelum maskapai ini resmi ditutup, salah satu pesawatnya sempat mengalami kecelakaan pada tanggal 21 Desember 1988. Jadi wajar banget kalau anak-anak milenial nggak pernah denger ya kalau dulu pernah ada maskapai penerbangan ini, apalagi yang lahirnya tahun 2000-an ke atas. Peristiwa ini bermula pada tanggal 2 Juli 1955. Pesawat Pan American dengan nomor penerbangan 914 lepas landas dari Bandara New York menuju Miami, Florida. Saat itu cuaca benar-benar cerah dan tidak ada permasalahan saat lepas landas. Pesawat Pan American 914 membawa 57 orang penumpang dan 4 orang awak kabin. Setelah 3 jam pesawat ini berangkat, seharusnya sudah sampai di bandara tujuan. Tapi pesawat ini tidak kunjung sampai, bahkan tidak ada petunjuk sama sekali bahwa mereka bakalan sampai. Bahkan radar menara kontrol yang ada di Miami tidak melihat sedikit pun tanda-tanda kedatangan dari pesawat ini. Tidak hanya tidak ditemukannya tanda-tanda kedatangan, tapi juga tidak ada sinyal darurat yang mereka terima. Biasanya bila ada kendala di pesawat akan dikirimkan sinyal darurat. Nah, tapi ini tidak ada sama sekali. Ketika pihak dari Miami ini mencoba untuk menghubungi pihak dari New York, diberikan penjelasan bahwa pesawat tersebut sudah lepas landas sejak 3 jam lebih yang lalu. Tapi sama sekali tidak ada kabar lagi dan memang sudah lenyap dari radar. Tidak hanya hilang dari radar, pesawat ini juga tidak bisa dihubungi sama sekali. Pilot dari penerbangan ini juga tidak dapat dihubungi melalui radio. Semua fakta mengarah pada hilangnya pesawat tersebut. Pesawat itu lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak baik pesawat maupun seluruh penumpang di dalamnya. Investigasi pun segera dimulai. Dilihat dari rute perjalanan dari New York menuju Miami, ternyata melewati sebagian dari Samudra Atlantik. Seperti yang kita ketahui, di Samudra Atlantik ini terdapat segitiga Bermuda. Kita udah paham banget kalau segitiga Bermuda ini terkenal dengan misteri-misteri di sana. Banyak masyarakat di dunia ini mempercayainya. Beberapa kali ada kejadian di sana tidak bisa dijelaskan secara ilmiah tentang apa penyebabnya. Kenapa bisa hilang? Kenapa pesawat dan kapal yang melewati area ini seringkali mengalami gangguan bahkan sampai dengan hilang total. Banyak juga yang mempercayai bahwa di segitiga Bermuda ini terdapat lorong waktu di mana ketika pesawat atau kapal yang hilang di area ini memasuki lorong waktu dan kemudian terjebak di sana dan tidak bisa keluar. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah pesawat ini mungkin jatuh di segitiga Bermuda hingga pesawat ini hilang, lenyap begitu saja. Tim penyelamat dan penjaga pantai langsung bergerak menyisir lautan. Namun tidak ditemukan petunjuk sama sekali keberadaan bangkai pesawat Pan Am 914 ini. Apapun usaha yang dilakukan saat itu tidak menemukan petunjuk yang mengarah pada jejak pesawat Pan Am 914. Tim investigasi benar-benar merasa berat hati untuk menyampaikan bahwa pesawat ini benar-benar hilang dan lenyap bersama dengan 61 orang yang ada di dalamnya, termasuk penumpang dan awak kabin.
Walaupun kasus ini tidak benar-benar selesai, tapi tim investigasi memberikan kesimpulan bahwa pesawat ini telah jatuh dan tidak ada satupun penumpang yang dapat diselamatkan dalam tragedi ini. Walaupun banyak sekali pertanyaan dari masyarakat, terutama dari keluarga korban, tapi tak satupun yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tentang apa yang terjadi sebenarnya dengan pesawat ini. Kisah pesawat ini kemudian berlanjut pada tahun 1992, di mana di sebuah bandar udara Caracas, Venezuela, seorang pengatur lalu lintas udara yang bernama Juan de la Corte saat itu bekerja seperti biasanya. Tiba-tiba Juan melihat ada titik pesawat yang datang entah dari mana yang terbaca di radar pemantau. Juan merasa heran dengan pesawat ini karena tidak ada laporan akan ada pesawat lain yang akan mendarat saat itu. Kemudian Juan de la Corte ini melakukan pengecekan kembali dengan teliti apakah ada jadwal pesawat yang akan mendarat di bandara Venezuela lagi saat itu. Ternyata memang tidak ada. Jadi bukan kesalahan dari tim mereka sama sekali. Tidak sampai 10 menit pesawat itu benar-benar terlihat, dan ketika mulai mendekat pesawat ini kelihatan bahwa kondisinya sudah sangat tua. Pesawat penumpang DC-4 McDonnell Douglas masih menggunakan baling-baling di luar pesawat. Sedangkan di tahun 1992 sudah tidak ada lagi pesawat yang menggunakan baling-baling, melainkan sudah menggunakan turbin modern. Pesawat semacam ini memang masih ada, tapi pastinya sudah usang dan diganti dengan yang baru. Juan dan tim mereka terheran-heran melihat penampakan pesawat kuno yang sebentar lagi akan melakukan pendaratan di sana. Itu bukanlah satu-satunya keanehan yang terjadi. Tak lama kemudian pilot dari pesawat ini menghubungi menara lalu lintas dan kemudian bertanya, "Kami di mana?" Lalu Juan langsung menjawab bahwa pesawat itu berada di dekat bandar udara Caracas dan bertanya kepada pilot kemana tujuan penerbangan pesawat itu. Hening beberapa saat, pilot dari pesawat misterius itu pun menjawab kembali, "Kami Pan American 914 berangkat dari New York menuju Miami, Florida dengan 4 orang awak kabin dan 57 orang penumpang." Juan dan timnya ini kaget, kok bisa pesawat ini melenceng 1100 km dari tujuannya. Dari Miami ke Caracas itu jaraknya jauh sekali, kok bisa gitu loh. Kemudian menara kontrol bertanya kepada sang pilot misterius ini untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang pesawat ini. Lalu sang pilot menjelaskan bahwa seharusnya pesawat ini mendarat di Miami, Florida pada pukul 9:55 tanggal 2 Januari 1955, dan sontak tim menara kontrol menjadi kaget luar biasa karena itu sudah di tahun 1992. Ditambah lagi penampakan dari pesawat ini yang sudah kuno, benar-benar membuat seisi menara kontrol menjadi takjub. Tim merasa kebingungan dengan hadirnya pesawat ini, bahkan sempat berpikir bahwa pilotnya ini sudah gila dan mengada-ada. Tapi kalau dipikir-pikir lagi nggak mungkin salah. Walau demikian, mereka tetap memandu pesawat ini untuk mendarat dengan selamat di Bandara Caracas, Venezuela. Awak darat juga dikerahkan untuk membantu para penumpang keluar dari pesawat. Karena si Juan ini merasa penasaran, ia kemudian bertanya pada pilot pesawat sebelum sempat para penumpang ini keluar dari pesawat, "Apakah Anda tahu bahwa ini tanggal 21 Mei 1992? Mendengar hal itu, sang pilot menjadi terdiam, kemudian panik dan kebingungan. Mengetahui kebingungan sang pilot yang ditandai dengan keheningan yang cukup lama, Juan kemudian merasa menyesal kenapa menanyakan hal itu pada pilot. Lalu pilot pun berkata untuk tidak mendekati pesawat kepada awak darat yang bertugas membantu mengeluarkan penumpang. Dengan panik, pilot itu langsung menghidupkan kembali mesin pesawat dan kemudian mengarah ke landasan untuk lepas landas kembali. Tidak menunggu aba-aba dari petugas menara kontrol, pilot langsung menerbangkan pesawat itu lagi dengan kecepatan yang cukup tinggi. Juan berusaha mencegahnya melalui radio bahwa itu bisa membahayakan dirinya, tapi tidak ada sahutan dari pilot.
Ia tetap menjalankan pesawatnya menuju lepas landas. Beberapa saat setelah pesawat ini terbang, di radar masih terbaca. Tak berapa lama kemudian, pesawat itu hilang kembali seperti 37 tahun yang lalu. Huan dan rekan-rekannya ini merasa terhenyak hingga tak dapat berkata-kata. Mereka baru saja melihat pesawat tua yang muncul entah dari mana. Apalagi dengan penjelasan pilot bahwa pesawat itu berangkat dari New York menuju Miami. Dan sebelum mereka melakukan apapun, pesawat itu hilang kembali setelah lepas landas. Seperti halusinasi, tidak ditemukan jejak apapun dari pesawat itu. Hingga hari ini tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Bandara Caracas pagi itu. Cerita dari pesawat ini tidak bisa dipercaya 100% karena tidak adanya bukti otentik berupa foto ataupun video pada saat pesawat tersebut mendarat setelah hilang selama 37 tahun. Nah, tapi ada sebuah tabloid mingguan yang bernama Weekly World News adalah tabloid pertama yang memberitakan tentang kejadian ini pada tahun 1985. Ingat kan tadi kejadiannya di tahun 1992, tapi tabloid ini memberitakan di tahun 1985. Jadi beda tahun ya teman-teman. Lalu surat kabar yang sama memberitakan hal itu untuk kedua kalinya dengan detail yang berbeda, memberitakan bahwa di tahun 1992 adalah waktu ketika pesawat ini mendarat di masa depan. Lalu kejanggalan lain adalah foto Juan de la Corte, petugas lalu lintas udara di Caracas, juga berbeda dengan versi sebelumnya. Dari kejanggalan-kejanggalan itu, lalu pemerintah mengumumkan secara luas bahwa itu adalah berita bohong alias artikel fiksi saja. Cerita ini kemudian jadi urban legend di masyarakat barat sana. Ada juga yang menyebutkan bahwa pesawat ini sempat mendarat di Venezuela sebentar dan semua penumpang di sana mengenakan baju retro gitu. Baju yang biasa dipakai pada masa tahun 1950-an. Orang-orang di dalam pesawat sama sekali tidak mengalami penuaan. Mereka semua tampak sama seperti saat pesawat tersebut dinyatakan hilang 37 tahun yang lalu. Jadi cerita ini semacam cerpen fiksi begitu yang tersebar di masyarakat. Sama lah ya kayak di Indonesia ada legenda seperti Sangkuriang, Malin Kundang dan sebagainya. Gimana menurut teman-teman? Percayakah dengan cerita yang aku utarakan barusan? Oke Kisana, itulah tadi cerita pesawat misterius di episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Kalau ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, kita mau bahas apa, boleh banget komen di bawah atau DM ke Instagram aku, udah aku cantumin di description box. Klik like dan subscribe untuk support channel ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tahu kalau ada video baru dari aku. Jaga kesehatan dan stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.